berfungsi sebagai antiinflamasi, yaitu mengurangi gejala peradangan atau pembengkakan pada penyakit rematik tulang, sendi, dan trauma otot yang meradang. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang informasi obat yang cukup sering juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ibuprofen. Ibuprofen adalah golongan obat antiinflamasi non-steroid yang mempunyai efek mengurangi peradangan atau bengkak yang disebut juga dengan antiinflamasi, mengurangi rasa nyeri atau analgetik, dan menurunkan demam yang disebut juga dengan antipiretik. Jadi ibuprofen ini memiliki 3 khasiat utama ya, yaitu antiinflamasi, analgetik, dan antipiretik. Nah, ibuprofen bekerja dengan cara menghambat pembentukan prostaglandin, yaitu zat kimia yang dapat memicu timbulnya tanda dan gejala radang, termasuk nyeri, bengkak, atau demam, diantaranya saat tubuh kita mengalami luka. Adapun indikasi atau khasiat dari ibuprofen, jika dia sebagai analgetik, mampu mengurangi nyeri ringan sampai sedang, seperti contohnya dysmenorrhea, atau nyeri pada saat haid, nyeri pada saat sakit gigi, nyeri pasca cabut gigi, nyeri setelah operasi, dan dapat mengurangi rasa sakit kepala. Nah, dapat juga sebagai antipiretik atau menurunkan demam, serta dapat berfungsi sebagai antiinflamasi, yaitu mengurangi gejala peradangan atau pembengkakan pada penyakit rematik tulang, sendi, dan trauma otot yang meradang. Ada berbagai macam sediaan ibuprofen yang dijual di apotik, toko obat, klinik, maupun rumah sakit, seperti contohnya ibuprofen 200 mg tablet, ibuprofen 400 mg, ibuprofen suspensi 200 mg per 5 ml, dan ibuprofen 100 mg per mili suspensi. Untuk dosis ibuprofen tablet dewasa apabila digunakan untuk mengurangi peradangan dan nyeri seperti pada rematik, trauma otot dan tulang atau sendi, kita bisa menggunakan ibuprofen 400 mg. Dengan dosis lazimnya diberikan 3 kali sehari 1 tablet atau per 8 jam. Namun dosis maksimalnya tidak boleh melewati dari 4 kali pemberian dalam sehari 1 tablet atau per 6 jam. Nah, apabila digunakan untuk menurunkan demam atau mengurangi nyeri tanpa peradangan, kita dapat menggunakan ibuprofen 200 mg atau ibuprofen 400 mg dengan dosis sehari 3-4 kali 1 tablet atau per 6 jam atau 8 jam. Nah, ibuprofen ini dan golongan obat AINS lainnya harus diminum setelah makan untuk menghindari efek samping obat gangguan saluran cerna, dan diminum jika perlu ya. Jadi misalkan gejalanya sudah reda atau sudah hilang, maka penggunaan ibuprofen sudah dapat dihentikan. Nah, kalau untuk dosis obat ibuprofen dalam sediaan suspensi, untuk dewasa ini, misalkan kita menggunakan ibuprofen 200 mg per 5 ml, dosisnya 3-4 kali sehari tiap 1 sendok takar atau 5 ml. Jadi setiap minumnya kita membutuhkan 5 ml. Terus kalau menggunakan ibuprofen yang 100 mg per 5 ml, berarti kita minumnya 3-4 kali sehari setiap 2 sendok takar atau 10 ml. Jadi frekuensi minum obat dari ibuprofen ini kita sesuaikan dengan kondisi gejala yang dirasakan. Apabila gejalanya cukup ringan, kita cukup minum dengan menggunakan dosis lazim, yaitu 3 kali sehari atau per 8 jam. Namun jika gejala yang dirasakan cukup berat, kita bisa memaksimalkan sampai 4 kali pemberian. Nah, untuk dosis anak kita menggunakan ibuprofen yang 100 mg per 5 ml. Untuk usia 1-2 tahun itu kita menggunakan 3 kali sehari atau per 8 jam tiap 1,5 sendok takar atau 2,5 ml. Nah, untuk usia 3-7 tahun kita menggunakan 1 kali pemberian obat itu 1 sendok takar atau 5 ml. Sedangkan untuk usia 8-12 tahun kita menggunakan 10 ml setiap kali pemberian atau 2 sendok takar. Nah, obat ibuprofen ini tidak direkomendasikan ya untuk anak usia kurang dari 1 tahun. Efek samping obat atau ESO yang dihasilkan dari ibuprofen, walaupun jarang terjadi, tapi dapat timbul efek samping sebagai berikut.
Yang pertama, gangguan pada pencernaan seperti mual, muntah, diare, konstipasi atau sulit buang air besar dan nyeri pada lambung. Nah, terus yang kedua sangat jarang terjadi sih, namun bisa saja berpotensi untuk terjadi apabila kita tidak sesuai dengan aturan pakai seperti ruam, penyempitan bronkus atau trombositopenia dan limfopenia. Dan pernah dilaporkan terjadi ESO, penurunan ketajaman penglihatan serta kesulitan membedakan warna. Nah, apabila hal ini terjadi, kita dapat menghentikan penggunaan obat ibuprofen dan sebaiknya berkonsultasi ke dokter. Ibuprofen tidak boleh digunakan pada penderita ulkus peptikum atau tukak lambung yang berat dan aktif, penderita dengan riwayat hipersensitif terhadap ibuprofen atau NSAID lainnya, serta untuk ibu hamil dan menyusui itu kontraindikasi atas penggunaan ibuprofen. Nah, namun penggunaan obat dalam kategori ini hanya dianjurkan bila efek terapi atau keuntungan penggunaannya melebihi efek samping berdasarkan pertimbangan dokter. Berikut adalah obat-obat yang kandungannya ibuprofen yang umum ditemukan di sarana pelayanan kefarmasian seperti apotik, klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Jadi ada merek Varsipen, Proris, Etapen. Jadi ini semua beda merek namun kandungannya sama, yaitu ibuprofen. Jadi fungsi dan khasiatnya sama sesuai dengan penjelasan yang sudah kami utarakan tadi. Demikian dulu video kali ini. Yuk jadi bagian dari Gema Cermat Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat. Jangan lupa di subscribe ya channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.